Selamat pagi semuanya anak-anak. Sebelum memulai pelajaran kita, seperti biasanya, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat. Persiapkan diri, hati, dan pikiran masing-masing konsekuen dalam mengikuti pelajaran IPA. Hari ini kita masuk ke topik kehidupan organisme tanah untuk pertemuan yang kedua, ya. Di sini anak-anak, dalam kehidupan organisme tanah yang kedua ini, kita sebaiknya mengenal dulu tumbuhan. Nah, tumbuhan merupakan habitat penting bagi mikroorganisme tanah, terutama pada lapisan serasah di permukaan tanah. Itu tadi mengenai tumbuhan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tumbuhan, lapisan serasa merupakan campuran dari sampah-sampah daun dan ranting-ranting kayu yang lapuk, cabang-cabang dan pucuk tumbuhan sehingga kaya akan bahan organik. Nah, maksudnya di sini daun-daun pohon yang sudah tua jatuh dan ranting-ranting akan lapuk, dan itu nanti bisa dikatakan kaya akan bahan organik atau bisa menjadi pupuk kandang, ya. Boleh jadi pupuk, ya. Nah, sisa tumbuhan mengandung bahan organik yang dimakan mikroorganisme tanah dan diubah menjadi humus. Ini tadi pupuk tadi, ya. Humus inilah yang memperkaya. Di sini mikroorganisme meliputi 1. Protozoa, tipera, bakteri, alga mikroskopis, fungi, actinomycetes, virus dan bakteriofag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah ini mikroorganisme, kita masuk dulu ke protozoa. Ada yang tahu nggak arti daripada protozoa? Coba diperhatikan di layar masing-masing. Protozoa merupakan organisme bersel tunggal berukuran lebih kecil daripada bakteri, tetapi susunan tubuhnya lebih lengkap dari bakteri. Itu mengenai protozoa. Protozoa tanah dapat dibedakan menjadi tipe, yaitu pertama, rhizopoda atau amuba, terus ciliata dan flagellata yang merupakan protozoa yang paling banyak hidup di dalam tanah. Selanjutnya, coba diperhatikan jenis protozoa. Kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Maksudnya gambar A. Itu adalah gambar A itu adalah Euglena. Yang B adalah Entamuba. Dan gambar yang C adalah Stentor. Jadi yang tiga ini anak-anak merupakan beberapa jenis protozoa. Semuanya paham bukan? Kita lanjutkan. Rotifera bersifat mikroskopis dan habitatnya dalam tanah yang lembab. Nah, rotifera biasanya terdapat dalam siklus hancuran bahan organik, terutama tanah gambut dan tempat-tempat yang basah pada tanah mineral. Hewan ini memakan alga, protozoa, dan nematoda. Nah,
Selanjutnya, alga mikroskopis. Alga mikroskopis adalah organisme mikroskopis yang berklorofil. Nah, alga tanah yang penting adalah alga hijau kuning, dan diatom. Jadi ada 3 ya. Yang pertama alga hijau kuning, dan diatom. Selanjutnya, alga berkembang biak pada kondisi lembab dan terlindung dari intensitas cahaya yang tinggi. Nah, selanjutnya itu tadi yang kita ketahui mengenai alga. Dalam lingkungan demikian, alga mampu berfotosintesis sehingga menambah bahan-bahan organik ke dalam tanah. Nah, berarti kalau berfotosintesis itu berarti pada siang hari, karena salah satu syarat dari fotosintesis adalah sinar matahari. Selanjutnya, ketika alga mati, sel-sel yang mati akan menjadi nutrisi bagi bakteri dan fungi. Nah, contoh alga tanah diatom. Nih, pada gambar 9-8. Kita lanjutkan bakteri ya. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya di dalam tanah. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan di dalam tanah merupakan bakteri bentuk batang atau bacillus. Dan beberapa jenis bakteri mempunyai flagela untuk berenang di dalam air tanah. Itu tadi mengenai bakteri. Beberapa bakteri yang penting diantaranya Arthrobacter, Pseudomonas, Agrobacterium, dan Alkasigenes yang berpengaruh baik dalam tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Diperhatikan gambar 9.9, contoh bakteri tanah. Ya, yang A adalah di situ Pseudomonas aeruginosa, dan pada gambar B kita lihat adalah Agrobacterium. Jadi anak-anak bisa membedakan antara A dan B ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Actomycetes. Mikroorganisme ini menyerupai fungi sebab fase vegetatifnya mempunyai filamen yang halus dan berkembang biak dengan fragmentasi filamen. Itu mengenai Actinomycetes. Kita lanjutkan. Actinomycetes bersifat saprofit dan mampu memfermentasi kompos dan pupuk hijau. Beberapa spesies menghasilkan zat antibiotika seperti Streptomyces griseus menghasilkan streptomycin, dan Streptomyces aureofaciens menghasilkan tetrasiklin ya. Lanjut, diperhatikan gambar 9-11. Itu adalah Gordona amarae, merupakan
atau Actinomycetes merupakan bakteri yang memiliki struktur seperti fungi. Nah, kita lanjutkan anak-anak ke fungi. Masih semangat? Ayo lanjut. Fungi adalah merupakan tanah yang berbentuk filamen atau hifa. Di sini anak-anak ada fungsi kegunaan dari fungi. Fungi berperan sebagai dekomposer yang berfungsi menguraikan bahan-bahan organik, terutama senyawa-senyawa nitrogen kompleks yang diubah menjadi amonium. Itu tadi mengenai fungi. Kita perhatikan gambar 9-10 adalah gambar fungi hidup pada serasah daun. Itu yang A ya anak-anak, pada daun. Yang B boleh kita lihat adalah hifa jamur di tanah. Itu tadi mengenai gambar 9-10. Nah, virus dan bakteriofag. Di sini semua virus bersifat parasit obligat dan sebagian besar tidak dapat bertahan hidup lama di luar inangnya. Selanjutnya, kelompok virus yang hidup pada bakteri disebut bakteriofag dan jika berkembang dalam sel inang akan menyebabkan kerusakan sel inang. Perhatikan gambar 9-12. Kita masuk dulu ke beberapa bentuk virus, yaitu yang A. Perhatikan ya anak-anak, yang gambar A itu adalah helix, sedangkan yang B itu adalah polyhedral, sedangkan gambar C adalah kompleks, misalnya bakteriofag. Itu tadi anak-anak harus bisa dibedakan antara gambar A, helix, gambar B, polyhedral, dan C adalah kompleks. A, B, C, beberapa bentuk virusnya. Selanjutnya, anak-anak, materi hari ini sudah selesai, yaitu mengenai tanah dan pertemuan kedua. Mudah-mudahan materi ini anak-anak memahami ya. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas boleh ditanya lagi ya anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan hari ini bermanfaat ya dan mudah diserap. Tadi anak-anak kita memulai pelajaran ini ya, kita tadi awali dengan doa. Sebaiknya kalau pelajaran kita juga udah selesai, kita tutup juga dengan doa. Anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar.